sam'an wa basara taubatan nasuha la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nu'adh insyaallah ta'ala minal aminin amin ya rabbal. Yang kita cintai dan kita hormati tentunya para orang tua kita yang hadir malam ini. Kita doakan mudah-mudahan mereka semuanya panjang umur, sehat walafiat. Juga yang sama kita cintai dan muliakan ketua pembina dan ketua pengawas serta ketua DKM dan staf-stafnya, pengurus daripada Masjid Al-Muhajirin. Berarti banyak orang-orang datang berarti ya. Siapa yang ansurnya ini? Mudah-mudahan ditambah-tambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aparatur pemerintah ada yang mewakili yang hadir, kita doakan ditambah keberkahan dari Allah. Para alim ulama, para tuan-tuan guru yang kita cintai, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang hadir, saya doakan mudah-mudahan tidaklah keluar dari tempat ini semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini saya datang ke sini tentunya ada wasilah. Kalau tak ada wasilah, tak mungkin saya tidak sampai ke sini. Sahabat kami yang sudah lama berjumpa, Haji Yanto, kita ketemu beliau sebelum COVID dan rancangan-rancangannya sudah dirancangkan. Akan tetapi yang perlu kita pahami, manusia boleh berencana, tapi yang nentuin dari sekian lama. Alhamdulillah malam ini Allah berikan kesempatan untuk bisa datang ke tempat ini. Mudah-mudahan langkah awal untuk kita terus berjalan mensyiarkan daripada ajaran Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malam ini saya ingin berceramah menggunakan bahasa Inggris. Siap nggak kira-kira? Ibu-ibu di belakang pucat. Ladies and gentlemen, I think that by Kutairu for the topic, and I would like to tell you first in the next question. Finally, I thank you very much for your good attention in joining my story. Paham deh? Rasa naik pesawat kan? Paham tidak? Mana suaranya? Paham tidak? Yang semangat paham tidak? Kalau begitu sama, saya juga nggak paham. Pertanyaan saya simple, sederhana. Yang hadir semuanya bahagia tidak? Kurang semangat. Bahagia tidak? Senang tidak? Gembira tidak? Alhamdulillah. Ternyata kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan itu bukan buatan kita. Dan kesemuanya ini adalah kehendak yang maha kuasa. Allah yang telah menanamkan di dalam hati kita tanpa kita sadari. Tiba-tiba kita dibelokkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk datang ke tempat ini dengan meringankan kaki kita. Tidak ada dorongan apa-apa terkecuali dorongan atas cinta kita
kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi, maka mudah-mudahan setiap langkah-langkah kita dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Maka yang pertama kali yang harus kita ucapkan adalah alhamdulillah. Sama-sama semuanya, alhamdulillah atas segala nikmat karunia yang telah diberikan oleh Allah. Dan di antara nikmat yang terbesar dari semua nikmat yang ada adalah nikmat dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad. Kenapa ini dibahas di awal-awal biar semuanya kita paham? Umat Nabi Muhammad, mungkin saya tidak akan bahas tentang Isra Mi'raj dulu. Saya mau bahas tentang kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi, dilebihkan oleh Allah di dalam segala hal. Saya ambil misal cara taubat, gak tanggung-tanggung. Allah berikan 1 bulan yang dikhususkan oleh Allah, dan tentunya bulan tersebut adalah bulan sekarang ini. Kita berada di penghujung, yaitu bulan Rajab, bulan yang sangat dianjurkan untuk kita tagarrub ilallah, yang dikenal dengan bulan istighfar, bulannya Allah, yang mana siapa yang mendekatkan diri kepada Allah di bulan ini tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini yang mau saya bahas, kelebihan kita umat Nabi Muhammad itu semuanya cara bertaubatnya tidak repot dan tidak diberatkan, dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ambil contoh umat Nabi Musa alaihissalam, itu Allah perintahkan fatubu ila barikum faqtulu anfusakum. Saya ulang biar semuanya paham. Dan ini hanya berlaku untuk umat kaum Bani Israel. Kata Allah, fatubu ila barikum faqtulu anfusakum. Kalau kalian mau bertobat, dikasih tahu caranya oleh Allah. Bagaimana caranya? Ini hanya berlaku untuk kaum Bani Israel. Cara taubatnya, bunuhlah dirimu, maka dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak berlaku untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad malam dia bermaksiat, malam dia lupa sama Allah, malam dia melanggar, malam dia berbohong, malam dia mencuri, malam dia korupsi, malam dia berbuat salah. Kemudian di paginya dia bertobat. Sebesar apapun dosanya, kalau betul-betul bertobat dan nasuha, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hanya berlaku untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu ibni Adam khata'un. Seluruh anak keturunan Adam punya salah, punya dosa. Tapi khusus untuk umat Nabi Muhammad ada tambahan. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Mereka adalah yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti tentunya taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Umat Bani Israel malam dia nyolong ayam, misalnya. Malam ngintip orang mandi, misalnya. Malam berbuat salah dan dosa, misalnya. Besok pagi malaikat langsung menulis depan pintu rumahnya, si fulan nyolong ayam jam 3 pagi. Satu kampung tahu kalau dia berbuat dosa pada malam itu. Aibnya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi umat Nabi Muhammad malam dia bermaksiat, Allah tutupi. Bahkan ketika bermaksiat, malaikat mengajak malaikat-malaikat yang lain untuk membaca istighfar.
kita dibela oleh malaikat. Ya Allah berikan hidayah bagi umat Nabi Muhammad, jangan sampai ini bermaksiat. Diajak lagi malaikat yang lain untuk beristighfar. Subhanallah, dibela oleh malaikat agar kita tidak berbuat dosa, agar kita betul-betul tidak melanggar. Allah tutup aib tersebut sampai hari kiamat. Tapi terkadang kita sendiri yang bongkar aib tersebut. Ada yang mabuk 2 botol, besok cerita, semalam saya minum 2 botol tidak mabuk. Dibongkar sendiri aibnya. Padahal apalagi sekarang, kata orang tua kita, disumbar di medsos, direkam, dipertontonkan oleh halayak ramai, bahwasanya aibnya dipertontonkan. Inilah yang kita sedihkan di saat ini. Padahal kita umat Nabi Muhammad dilebihkan dalam segala hal, baik dalam urusan ibadah ataupun urusan-urusan yang lainnya. Ibadah umat terdahulu gak boleh di rumah, gak boleh di jalan, gak boleh di lapangan. Maka umat-umat terdahulu setiap rumah mereka punya ibadahnya masing-masing, baru diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat Nabi Muhammad lapangan bola boleh, di kantor boleh, di bandara boleh, asalkan tempatnya bersih. Ini semuanya dipermudahkan oleh Allah di dalam segala hal. Pertanyaannya, kenapa kita ini mendapatkan keringanan? Kenapa kita mendapatkan kemudahan? Pertanyaannya simpel saja dan jawabannya adalah semuanya ini kita dapatkan atas perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau Nabi Muhammad berjuang buat kita, pertanyaannya, apa yang sudah kita perjuangkan untuk Nabi Muhammad SAW? Alhamdulillah kita punya masjid. Alhamdulillah malam ini kita merayakan satu peristiwa yang dibesarkan oleh Yang Maha Besar dan terjadi di bulan Rajab. Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, kata kita. Wa Ramadan syahr ummati. Rajab bulan Allah, Sya'ban bulan Nabi, dan Ramadan bulan kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Digandengkan, kita digandengkan, bukan karena kita ganteng, Pak, bukan karena kita cantik, Bu, bukan karena kita punya pangkat, Pak. Kita digandengkan, kenapa? Karena kita ada hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak usah kan kita, sendal Nabi saja lebih mulia daripada segala-galanya. Jubah Nabi Muhammad mulia. Bahkan pernah ada salah satu sahabat ketika Nabi wafat, salah satu istri Nabi punya jubah simpanan harta warisan, yaitu satu jubah. Datang sahabat yang lain bertanya, wahai istri Rasulullah, apakah kau punya sesuatu milik Nabi? Ada, peninggalan Nabi. Apa? Jubah. Pinjam sebentar. Untuk apa? Sebentar saja. Maka jubah itu diambil, dicelupkan ke dalam air, airnya diminumkan, yang sakit sembuh. Jubah Nabi saja bisa menyembuhkan penyakit. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka aneh kalau ada yang tidak percaya dengan Isra Mi'raj. Maka aneh kalau ada yang tidak percaya tentang kedudukan yang tinggi yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Tentunya mereka ini belum mengenal betul siapa Nabi Muhammad SAW. Saya ambil contoh. Nabi Muhammad gak bisa disamakan, Pak, dengan kita, Pak. Betul gak kira-kira? Bujur gak? Nabi Muhammad, seperti semalam yang saya bahas, agar semuanya bisa diulang-ulang, Nabi Muhammad adalah basyarun la kal bashar, manusia tapi bukan manusia biasa. Sama-sama, manusia tapi bukan manusia. Ulang-ulang yang semangat. Kita sedang tidak main-main, tapi sedang memuji Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah manusia tapi bukan manusia lagi. Nabi Muhammad manusia. Ulang-ulang biar kita ini paham betul. Gak bisa disamakan Nabi Muhammad dengan siapa saja. Saya ambil satu contoh saja. Nabi itu pernah berludah. Ludah. Tidak pernah ludah Nabi itu tersentuh tanah.
Tidak ada sejarahnya ludah Nabi itu sampai ke tanah. Kenapa? Semua para sahabat berebut mengambil ludah Nabi Muhammad SAW. Bahkan tidak jarang dari mereka sengaja mengadahkan tangan, ludahkan di sini ya Rasulullah. Setelah Nabi berludah, ludah tersebut dijilat, diusapkan ke muka, ditelan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Saya nggak mau bahas yang terlalu tinggi, ini masalah ludah. Bahkan ludah Nabi pernah terjadi kekeringan. Di kota Madinah kekurangan air, semuanya bingung, nggak bisa mandi, nggak bisa sholat, nggak bisa minum. Adalah satu sumur yang sudah tidak terpakai, kering, kotor. Maka Nabi mengajak semua para sahabat untuk mendekati sumur tersebut, kemudian diludahi sama Nabi Muhammad. Sumur yang tadinya tidak ada aliran air, berkat satu ludah Nabi Muhammad memancarkan air. Sampai saat ini ada itu sumur di kota Madinah. Pertanyaan saya, ludah bapak-bapak ibu laku nggak? Jadi, ada yang mau nggak? Atau ludah saya ludahin. Beda. Ini kalau kita mau bahas ludah, kalau perbedaan sampai subuh nggak selesai. Ini satu ludah saja sudah membuktikan perbedaan kita dengan Nabi itu sangatlah jauh. Maka perayaan Isra Mi'raj ini yang pertama kali mengagungkan, membesarkannya adalah Allah Subhanahu. Apa buktinya? Tadi kita dengarkan dari murid kita, guru kita. Dimulai dengan kalimat tasbih. Subhanallah walhamdulillah. Mana suaranya? Wala wallahu akbar wala haula illa billah. Yang belakang mana suaranya? Subhanallah. Wallahu akbar wala al-alim. Dimulai dengan kalimat tasbih. Maha suci, karena ini bukan perjalanan biasa. Gak masuk akal. Dan saat itu juga Nabi sedang diuji apa? Dikenal dengan namanya Amul Huzun, tahun kesedihan. Perlu kita pahami, terjadi Isra Mi'raj itu tahun kesedihan. Orang terkuat, dua orang terkuat yang selalu belain Nabi wafat, meninggal dunia. Siapa? Siti Khadijah radhiyallahu anha wafat. Sedih Nabi Muhammad. Beliau yang support, beliau yang hebat di dalam membantu dakwahnya Nabi Muhammad. Usianya, waktunya, tenaganya, pikirannya, hartanya habis untuk membuat bahagia Nabi Muhammad SAW. Pamannya Abu Thalib meninggal, Nabi dalam keadaan sedih, dan Allah tidak pernah menginginkan Nabi sedih. Maka diundanglah, terhiburlah dengan apa? Peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Karena zaman itu kacau, Pak. Zaman itu kacau, Bu. Sulit Nabi berdakwah. Masuk kota Taif dilempar batu, dikejar, diadakan sayembara, hendak dibunuh, dikatakan tukang sihir, lagi jalan diludahin, sholat ditaruh kotoran onta. Ini yang perlu kita garap di sejarah. Bagaimana keadaan Nabi saat itu? Bagaimana Nabi Muhammad yang begitu hebat, begitu dahsyat dalam kehidupannya? Maka musibah yang kita lewati tidak sebanding dengan apa-apa yang pernah dilewati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajar kita sejarah. Diundang, terjadilah peristiwa Isra Mi'raj. Dan di sini Allah menginginkan untuk semua makhluk agar tahu betul siapa Nabi Muhammad SAW. Saya kasih gambaran begini, Pak. Syarat untuk berjumpa dengan Allah itu harus masuk surga. Pertanyaan saya, mau nggak masuk surga? Mau tidak? Kok ragu-ragu jawabnya? Saya tanya sekali lagi, yang hadir malam ini mau nggak masuk surga? Sekarang apa nanti? Nanti.
Kalau sekarang saya WhatsApp malaikat Israil. Artinya apa? Di sini yang perlu kita pahami, untuk masuk ke dalam surga itu nggak bisa. Siapapun dia sudah diatur oleh Allah. Banyak sekali melewati alam. Di alam arwah kita lama ngantri turun ke bumi. Setelah dapat jatah turun masuk ke alam rahim dalam kandungan. Lama prosesnya itu. Kemudian lahir ke muka bumi menjadi seorang bayi. Kira-kira nih alam arwah kita nggak tahu berapa lama ya. Yang tentunya lama. Karena dari zaman Nabi Adam sudah ada tuh alam arwah. Kemudian alam rahim. Kemudian alam dunia. Mau masuk surga nggak bisa langsung, mesti lewat lagi. Makanya dunia ini adalah tempat transit, bukan tempat tinggal, Bu. Dunia ini bukan tempat tinggal, Pak, tempat transit. Kalau kita jalan jauh nih, naik mobil dari sini mungkin ke Kuala Kurun atau kemana saja dah, yang kira-kira jaraknya 4-5 jam, itu perjalanan capek tidak? Capek. Pasti yang kita cari tempat istirahat. Kalau di tol Jakarta Bandung itu namanya rest area. Pertanyaan saya, masuk rest area itu lama atau sebentar? Ngisi minyak, betul nggak? Yang merokok, makan, ke toilet, selesai, naik mobil lagi, berjalan lagi, betul nggak? Nah, transit inilah dunia. Jadi kalau kita di dunia ini tidak betul-betul beramal soleh, rugi kita. Karena hidup kita ini sementara, nggak ada yang umurnya panjang. Berbeda dengan kaum Nabi Musa, Nabi Isa, umat Nabi Nuh. Itu ada yang 600 tahun, ada yang 1000 tahun. Umat Nabi Musa, Pak, 500 tahun nggak dipanggil orang tua, enggak. 500 tahun dipanggil tetap anak muda aja. Kenapa? Karena nggak ada ketentuan tua muda. Umat Nabi Muhammad 70 tahun atau 77 tahun lagi jalan pakai tongkat, kita panggil, hei anak muda mau kemana? Marah nggak kira-kira? Dibelokin, kurang ajar kamu ya. Artinya kita tersinggung. Ada batas di umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad udah diperkirakan antara 60-63 udah siap-siap. Lebih dari situ bonus. Maka kita doakan nih, yang di atas 70 semuanya panjang umur sehat afiat. Khususnya guru-guru kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dunia meninggalkan anak-anak yang soleh dan solehah, dan terus meneruskan perjuangan kita. Amin ya Rabbal. Jadi prosesnya panjang. Habis alam dunia yang transit singkat ini, kita lewat lagi namanya alam barzah. Alam apa? Alam kubur. Udah siap masuk kubur? Udah siap belum? Daftar sekarang. Di Bandung susah, Pak. Nggak ada tanah lagi, numpuk. Di kita alhamdulillah tanahnya masih luas. Di tempat saya dulu di Bandung, ngeri. Sampai-sampai bikin tablik akbar di atas kuburan. Saya pernah diundang ceramah di Bandung, kaget saya. Pas saya di atas panggung, sini ada yang orang duduk 10 orang, sebelah situ kuburan. Yang kosong jamaah yang duduk. Jadi saya bingung. Ma'asyiral hadirin wal hadirat wal ahya wal amwat. Terpaksa kita panggil orang kubur, orang mati. Di Bandung susah, di Tangerang susah, apalagi di Jakarta. Tapi orang zaman sekarang kadang-kadang lupa. Rumah masa depan itu adalah kuburan. Rumah yang kita bangun sekarang nih ada expirednya, Pak. Ada di sana di tempat saya. Saya pernah ditawarin nginep. Habib mau nggak nginep di tempat saya bangun rumah tuh besar. Begitu kita masuk rumah itu, subhanallah, luar biasa. Kamarnya, Pak, bisa main pingpong saking gede. Toiletnya besar. Rumahnya kayak futsal, main futsal bisa. Karpet semua. Kolam renangnya besar kayak di hotel.
Saya tanya sama yang jaga, pembantu yang jaga, suami si pembantu tuh yang jagain rumah. Adanya, Pak, ini yang punya rumah sering nggak datang ke sini? Nggak ada. Parkir mobil Mercy di situ, mobil yang miliaran. Saya tanya, yang punya rumah jarang sekali-sekali, kadang 2 bulan, kadang 3 bulan. Terus yang nempatin siapa? Ya saya sama istri. Enak bener ya, pembantu tinggal di rumah besar. Ini dunia nih, karena kita nggak paham. Saya berpikir, subhanallah, ini yang punya rumah tinggalnya di Jakarta, rumahnya sempit di Jakarta, nggak besar. Sementara di wilayah itu tempatnya dingin, besar, komplek-komplek mewah, ada kolam renangnya yang harganya puluhan miliar, dia nggak tempatin. Dia sibuk tinggal di Jakarta. Yang menikmati siapa? Pembantu. Enak bener tuh jadi pembantu. Saya nanya, Pak, kalau Bapak mau mandi, nyemplung aja ke kolam renang. Terus kalau mau ke pasar, pakai Mercy beli. Belanja pakai Mercy. Tujuannya apa? Biar mobil nggak rusak, daripada manasin dia, mendingan saya bawa ke pasar. Ya Allah. Terus dapat gaji nggak? Dapat gaji. Suaminya dapat gaji, bininya dapat gaji, tinggal di rumah mewah, tapi bukan punya dia. Inilah kehidupan yang sangat lucu. Yang punya uangnya tidak merasakan kenikmatan, sibuk dengan meetingnya, berangkat ke sana kemari, urusan dunia, urusan ini, urusan usaha. Sementara yang menikmati pembantunya, udah nikmat, dapat duit lagi. Ada lagi tetangga saya, bangun rumah besar, besar dia bangun rumah, Masya Allah, bertingkat-tingkat. Selesai, baru mau tasyakuran, syukuran, mati dia. Banyak yang begitu. Inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi persiapkan alam barzah. Nanti di alam barzah lama lagi kita tunggu. Panjang nih ceritanya nih sampai subuh nih kayaknya. Dari alam barzah ada yang selamat, ada yang nggak selamat. Maka minta sama Allah meninggal dunia husnul, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Kemudian kita bangkit. Nanti ketemu namanya alam akhirat. Baris kita. Itu lama itu. Allah murka. Gak ada yang berani melihat ke atas. Termasuk Nabi Adam sujud, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, semuanya sujud takut. Kenapa? Mempertanggungjawabkan. Nah kalau para nabi sujud, gimana kita ya? Yang hampir setiap hari melakukan kesalahan, betul tidak? Tolong jawab yang jujur supaya hadir. Yang hadir semuanya banyakkan dosa, banyakkan pahala. Bangga lagi dosa. Saya ulang, banyakkan dosa, banyakkan pahala. Banyakkan baca Quran atau pegang HP. Tahu jawabannya. Qurannya di HP katanya. Tapi baca paling berapa menit? Habis itu nonton YouTube. Alasan dengerin ceramah. Pas ada iklan, lewat tuh ceramah. Alam barzah, alam akhirat panjang lagi. Nanti lewat lagi namanya alam mizan. Masya Allah, nonton layar tancap bintang filmnya kita. Nanti akan ada layar tancap bintang filmnya kita. Yang nonton Allah, malaikat, para nabi, para rasul. Makanya Pak, Bu, di bulan Rajab ini sensor film kita. Jangan sampai nih ya ada yang kira-kira yang gak baik akan ditonton oleh semua manusia. Maka di bulan ini yang pas untuk mensensor dengan apa? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu membaca istighfar. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah. Lagi, mudah-mudahan dengan istighfar yang kita baca, film kita yang jelek-jeleknya dihapus oleh Allah, didelete oleh Allah. Kesalahan dosa-dosa telah kita lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Amin ya Rabbal. Apakah udah selesai? Belum. Penentuan. Apa penentuannya? Melewati jembatan Siratal. Saya teringat dulu, saya pernah diundang di daerah Kaltim, Tanah Pasir Grogol. Ya Pak ya. Ini saya pernah diundang dulu dalam sebelum Covid. Dari Grogol ke lokasi acara naik mobil 4 jam. Pelosok.
lewatin kebun sawit semua. Yang mau saya cerita di sini, ketika dalam perjalanan tiba-tiba ada sungai, jembatan gantung. Jadi mobil kelewati. Kalau motor mungkin aman-aman aja kali ya. Ini mobil yang lewat. Jadi kalau mobil yang lewat di jembatan itu goyang tuh jembatan. Saya bilang sama panitia supir, Pak supir, emang tidak ada jalan lain? Tidak ada, inilah jalan satu-satunya. Ini baru di dunia kita udah gugup ya. Adakah jalan lain? Gak apa-apa muter 2-3 kilo, jangan lewat sini. Gak ada. Inilah jalan satu-satunya. Nanti pulangnya lewat sini lagi. Innalillahi. Gugup saya. Pas kita mau jalan, tiba-tiba sopir ngomong, bulan kemarin Pak Kades mobilnya nyemplung. Ditakutin begitu. Dan ini jembatan baru di-repair, baru diperbaiki, putus. Ya Allah, ini baru di dunia Pak. Kita udah gugup. Maka saya bilang sama yang lain, ayo kita siap-siap, kita minta pertolongan dari Allah. Ya kalaupun nuncuk juga mudah-mudahan kita kasih hidup. Masalah udah nggak ada pilihan, nggak ada jalan lain. Kita udah ditunggu di sana. Akhirnya saya bilang sama sopir, tolong buka jendela belakang depan. Buat apa nih? Buka dulu yang penting. Ini udah persiapan, ini namanya persiapan ya, persiapan. Jadi kalau nyemplung kita lompat aja udah. Dah tinggi jembatannya, bawah sungai. Katanya banyak buaya lagi di situ. Udah gugup Pak, udah gugup. Ini saya terus terang, saya cerita pribadi, nggak ada ngarang-ngarang. Ini kejadian saya di Tanah Pasir Grogol. Masih ada bukti-buktinya itu yang masih hidup kawan-kawan kita di sana. Akhirnya kita baca tasbih, baca sholawat, sampai jalan goyang-goyang, udah kayak di pesawat tabrak awan, goyang-goyang, pasrah aja udah. Kalau nyemplung udah penting banyak umur gitu aja udah. Begitu nyampe langsung takbir, Allahu Akbar, Alhamdulillah, selamat. Subhanallah, ini baru jembatan di dunia. Gimana nanti jembatan Shiratal Mustaqim Pak? Perlu kita pikirkan. Di bawahnya api yang menyala-nyala. Tapi jangan khawatir, ada oleh-oleh dari Nabi kok. Ada oleh-oleh dari Nabi Pak. Apa kata Nabi? Ra'aitu min ummatin yazhabu ala sirat. Waktu aku mi'raj kata Nabi, aku melihat umatku berjalan di atas sirat. Wa ta'allagu ahyanan. Kadang-kadang merangkak, kadang-kadang berjatuhan, kadang-kadang bergantungan, naik lagi selamat, merangkak lagi, jatuh lagi, merangkak lagi, jatuh lagi. Mudah-mudahan bukan kita itu, amin ya Rabbal. Ini Nabi yang ngasih bocoran. Aku melihat umatku begitu, jalan di atas sirat, wa ta'allagu ahyanan, wa ya'tu ahyanan, kadang-kadang merangkak, kadang-kadang berjatuhan, bergantungan, jalan lagi. Subhanallah, kata Nabi, setelah itu fajaat sholatuhu alayya, maka datang bacaan sholawat waktu dia hidup di dunia. Ternyata orang itu waktu di dunia banyak sekali membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, bacaan sholawat ini menyerupai sesuatu, mengangkat orang tadi, menuntun orang tadi, sehingga dia bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Jadi oleh-olehnya apa? Kalau ingin selamat melewati jembatan Shiratal Mustaqim, bukan kata saya. Nabi Muhammad melihat waktu mi'raj, cara yang terbaik adalah memperbanyak membaca sholawat. Maka kita baca dulu sholawat. Siap semuanya? Ini masjid apa? Al-Muhad. Tapi boleh nggak saya rekam? Boleh ya? Biar masuk TikTok. Ya. Bareng-bareng semuanya. Sholatullah salam. Yang keempat, Rasulillah sholatullah. Mari kita bersalawat di Masjid Al. Mari kita bersalawat di Masjid Al, agar kelak dapat syafaat nanti di surga bersama Nabi. Salatullah ala Toha, yang ada ibu lain. Salatullah ala Yasin. Allahumma salli ala
Muhammadin tibbil qulubi wa afiyatin abada wa nuril absari wa diya wa ala wasahbihi. Sekali lagi, angkat kedua tangannya. Allahumma shalli, dalam hati minta kepada Allah agar disembuhkan segala penyakit. Siapa saja, anaknya, istrinya, keluarganya, orang tuanya, dengan berkah salat mudah-mudahan disembuhkan dari segala penyakit. Abada jiwa wa nuril wa diya wa ala alhamdulillah rabbil. Enak salawatan? Enak tidak? Mau lagi? Baca aja sendiri. Ya, silakan diminum. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan dari penyakit-penyakit hasad, hasud dan lain sebagainya. Amin ya rabbal. Sampai di mana tadi? Melewati jembatan Siratal. Selamat gara-gara banyak baca. Masuk surga tuh. Udah masuk surga, apakah langsung bisa berjumpa dengan Allah? Tidak. Gak bisa. Nanti akan ada. Saya pernah dengar dalam kitab Majalis Susaniyah kalau tidak salah. Nanti di surga itu akan ada haflatul akbar, tablik akbar. Jadi bukan di dunia aja Pak, ada tablik akbar ya. Nanti di surga akan ada acara haflatul akbar, acara besar di surga itu. Siapa panitianya? Allah panitianya. Maka beruntunglah yang jadi panitia-panitia di dunia. Mudah-mudahan insya Allah bisa nanti berjumpa dengan Allah di surga. Wah, diseleksi. Yang bisa masuk itu diseleksi, gak bisa sembarangan. Sehingga sananya tempat duduknya sudah disiapkan semua para nabi, duduknya di tempat masing-masing. Para ulama, para aulia sudah ada tempatnya masing-masing. Mudah-mudahan kita duduknya gak paling belakang ya, mudah-mudahan. Makanya kalau duduk di majelis ilmu jangan paling belakang. Takutnya nanti di haflah surga belakang juga ya. Biasakan duduk di depan. Supaya apa? Supaya dinilai oleh malaikat nanti haflah dulu di surga. Nanti kita dapat duduk di depan juga. Tapi biasanya kalau majelis taklim di masjid-masjid yang paling laku itu tiang biasanya. Ya duduk di tiang paling banyak yang berebut biasanya begitu ya. Ya nggak apa-apa lah, karena ini Allah yang dihadiri jannah ya, taman-taman surga. Nah, nanti haflatul akbar barulah semua penduduk surga bisa langsung memandang zatnya Allah Subhanahu. Kenapa saya bahas ini? Biar kita paham dulu. Saya nggak mau langsung bahas Isra Mi'raj. Saya mau bahas ini kenapa? Biar kita paham. Untuk berjumpa dengan Allah prosesnya panjang. Dan ini berlaku untuk semua manusia. Panjang prosesnya, lewat alam dunia dulu, alam barzah, alam akhirat, alam mizan, jembatan Shiratal Mustaqim, dalam surga nanti nunggu dulu haflahnya baru bisa berjumpa dengan Allah. Tapi ini berlaku untuk semua manusia. Tapi berbeda dengan Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Nggak pakai lama-lama, nggak pakai proses-proses alam-alam, langsung dipersiapkan oleh Allah. Diundang langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disiapkan secara khusus, kendaraannya khusus, perjalanannya khusus, perjumpaannya khusus, sampai-sampai langsung berjumpa dengan Allah Subhanahu. Apa misinya? Misinya apa? Ternyata setelah kita selidiki misi daripada Isra Mi'raj, ada yang sering dilupakan. Yang semuanya kita bahas adalah tentang sholat saja. Sholat. Tapi misinya adalah mesti kita pahami. Di dalam peristiwa Isra Mi'raj yang sering saya ulang-ulang di dalam ceramah saya supaya tidak bosan semuanya, supaya kita betul-betul paham.
ada satu perjuangan yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi mendapatkan oleh perintah sholat 50 waktu, jangan 5 dulu. Ini yang kadang-kadang kita nggak paham. Kita langsung to the point 5 waktu, nanti dulu 5 waktu itu. Karena angka yang pertama bukan 5 Pak. Angka yang pertama adalah 50 waktu. Kok kenapa bisa berubah menjadi 5? Diskonnya besar-besaran. Kalau kita di toko nih, di toko ada baju harganya 50, kemudian didiskon menjadi 5.000. Ramai nggak yang beli kira-kira? Kan ditanyakan dulu kenapa bisa diskon. Harus ada pertanyaan dulu. Angka 50 perintah sholat kenapa bisa menjadi 5? Ini yang perlu kita garap nih di sini. Agar kita paham siapa Nabi Muhammad. Agar kita betul-betul memahami bagaimana sifatnya Nabi Muhammad. Bagaimana kasih sayangnya Nabi Muhammad. Bagaimana perhatiannya Nabi Muhammad. Dan bagaimana perjuangan Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Dari 50 menjadi 5. Tidak mudah. Ketika Nabi dapat perintah 50, ditahan sama Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa pengen tahu, kepo, apa yang kau dapatkan? Perintah sholat. Berapa banyak? 50. Minta keringanan, kata Nabi Musa. Ini ide Nabi Musa ini. Bukan ide Nabi Muhammad, bukan. Ide Nabi Musa. Minta ya Rasulullah, engkau kekasih Allah, minta keringanan. Ini pernah dicoba, umatku gak sanggup, kata Nabi Musa. Pernah dicoba umatku yang besar-besar, yang kekar-kekar, yang kuat-kuat, yang hebat-hebat, yang umurnya panjang-panjang, pernah nyoba kagak sanggup, kata Nabi Musa. Apalah lagi umat engkau yang kecil-kecil. Kita diremehin sama Nabi Musa. Makanya ada satu sirah yang sangat luar biasa dari seorang wanita. Siapa? Namanya Rabi'atul Adawiyah. Bu, hafalkan nama ini, Bu. Rabi'atul Adawiyah yang begitu hebat kecintaannya kepada Nabi. Yang begitu luar biasa persiapannya untuk nanti berjumpa sama Nabi. Apa? Beliau nggak tanggung-tanggung, setiap hari sholat sunnah 1000 rakaat. Sampai ada orang bertanya, ya Rabi'ah, banyak banget engkau sholat sampai 1000 rakaat. Untuk apa? Jawaban beliau satu saja. Aku sengaja melakukan ini, nanti kata beliau, nanti di hari kiamat aku akan datangin Nabi Musa dan aku akan katakan kepada Nabi Musa, ya Musa, aku salah satu umat Nabi Muhammad dari kalangan wanita yang sanggup sholat sunnah 1000 rakaat. Mau buat bangga Nabi Muhammad. Kita apa yang sudah kita lakukan untuk Nabi Muhammad? Cinta yang begitu hebat Rabi'atul Adawiyah ingin memamerkan di depan Nabi Musa, karena Nabi Musa pernah mengatakan umatku nggak akan sanggup. Kata Rabi'atul Adawiyah, aku salah satu umat Nabi Muhammad dari kalangan perempuan yang sanggup melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Subhanallah. Kenapa bisa demikian? Karena punya ta'alluq cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Mau saya bahas lagi, Nabi ketika mendengar itu, apakah Nabi langsung saja naik? Tidak. Ketika Nabi Musa mengatakan umatmu gak akan sanggup ya Muhammad, disitulah Nabi Muhammad langsung menerima ide tersebut. Naik Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad gak perhatian sama kita, Pak, kalau Nabi Muhammad gak mikirin kita, Bu, Nabi Muhammad pasti tentunya akan menjawab, tidak ya Musa, ini perintah Allah, harus dilaksanakan, nggak pakai minta-minta diskon. Tapi karena ini berhubungan dengan kita, naik Nabi Muhammad. Untuk siapa? Untuk pembelaan kepada kita umatnya. Ini yang sering dilupakan di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Dapatlah keringanan, nggak langsung 5, Pak. Dari 40 dalam riwayat itu, dari 50, 40, tahan lagi sama Nabi Musa. Dapat berapa? 40, minta lagi, naik lagi Nabi Muhammad. Terus naik turun. Untuk apa Nabi Muhammad naik turun? Untuk agar kita umatnya tidak sulit di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai 5 pun kata Nabi Musa, minta lagi ya Musa, pasti akan diberikan. Kalau engkau yang minta, apa jawaban Nabi? Cukup ya Musa, aku sudah mati. Dari 50 menjadi 5.
Pertanyaannya, masih banyak nggak yang nggak sholat 5 waktu? Kenapa bisa demikian? Karena belum tahu perjuangan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau dia mengetahui perjuangan Nabi, betul-betul memahami bagaimana saat itu Nabi berjuang, tentunya dia akan betul-betul mempertahankan sholat 5 waktu dengan sebenar-benarnya, dengan sehusuk-husuknya, insya. Tadi kata orang tua kita, makna sholat yang bisa khusyuk ini agak repot kayaknya kalau dibahas. Ya. Kenapa? Saya pernah alami dalam mindset saya. Mungkin kalau kita sholat di sini tidak tampak Ka'bah, mungkin kurang khusyuk. Maka saya doakan yang hadir malam ini mudah-mudahan bisa sholat di depan Ka'bah, bisa langsung memandang Ka'bah. Allahu Akbar, amin. Itu pemikiran saya. Mungkin akhirnya kita coba. Waktu itu kita bawa jamaah umroh, saya pakai ihram karena zaman sekarang kalau mau masuk sholat di depan Ka'bah itu nggak boleh nggak pakai ihram, harus pakai ihram. Kalau dulu enak pakai gamis boleh, pakai baju koko boleh, sekarang nggak bisa. Ada aturan baru. Yang pakai baju selain ihram di atas, kadang-kadang di pelataran nggak bisa masuk, ditutup. Peraturan baru. Makanya sekarang banyak orang umroh itu ada tipu-tipu. Kenapa? Pada saat tawaf wada, mau nggak mau pakai ihram, tapi di dalamnya ada celana. Pakai ihram, pakai kopiah, kan aneh. Kenapa? Mau wada, mau tawaf wada, nggak bisa kalau nggak pakai ihram. Ya mau nggak mau karena peraturannya. Itu saya kebetulan pas kita lagi tawaf, azan, berhenti. Alhamdulillah, nggak jauh, cuma berapa saf menghadap kepada Ka'bah. Ya pernah berapa kali di depan itu. Pada saat itu cuma beberapa saf di depan Ka'bah. Bersyukur kita, alhamdulillah. Wah, sholatnya langsung hadap Ka'bah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, indah. Saya doakan sekali lagi mudah-mudahan bisa sholat di depan Ka'bah. Yang mau saya bahas di sini, Pak, itu kan pemikiran saya. Sholat menghadap langsung kepada Ka'bah pasti khusyuk. Tapi ternyata rakaat pertama, ya, pas rakaat kedua imam itu duduk tahiyat yang pertama ya, rakaat kedua. Itu di depan saya, karena di depan saya ya, ada orang berdiri. Kan yang lainnya semuanya duduk. Depan saya berdiri. Ya mau tidak mau nih kita jadi nggak khusyuk ngurusin orang. Kenapa dia orang berdiri? Kan tadinya dia sama kita, dia ruku, kita ruku, dia ruku, kita sujud, dia sujud. Kenapa dia berdiri? Akhirnya apa? Pas kita duduk, mau tidak mau lihat dia lihat kanan, lihat kiri, semuanya orang duduk. Akhirnya duduk dia. Ternyata lagi nggak khusyuk. Mungkin lagi mikirin hutang. Ternyata kehusyuan itu bukan karena tempat. Khusyuk di dalam sholat itu bukan karena tempat dan lain sebagainya. Khusyuk di dalam sholat itu harus belajar. Belajar, kita punya guru, tanyakan kepada guru bagaimana cara sholat yang benar. Sebab apa? Di dalam Al-Quran jelas-jelas Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam, fawailul lil musallin, celaka mereka yang sholat. Siapakah mereka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka yang lalai di dalam sholatnya, istinjanya tidak betul. Kadang-kadang nih sering sekali kita lihat. Ini saya ceritanya bukan di negara kita ya, di Saudi sana. Yang lagi pakai ihram, yang lagi pakai ihram Pak, yang lagi pakai ihram Bu, itu mau ngambil mikot, pas pakai ihram kencingnya berdiri. Karena toiletnya penuh, akhirnya kencing berdiri. Sehebat apapun dia kencing berdiri, percikan air najis pasti akan mengenai anggota tubuhnya, mungkin bisa jadi kepada ihramnya. Artinya apa? Pakaian ihramnya najis, kemudian dia bawa masjid, kemudian dia bawa ke Ka'bah. Bagaimana tidak Allah akan murka kepada orang-orang seperti ini. Makanya saya pernah sedih diundang beberapa tempat di Indonesia, ada masjid-masjid besar ya, sengaja memfasilitasi membuat toilet kencing laki-lakinya berdiri. Sedih saya lihat. Di mana? Di beberapa tempat. Waktu kita ceramah di masjid itu,
Saya minta izin, ini masjid agung ya, besar, masjid panutan, bukan masjid biasa, masjid panutan. Wajar kalau masjid-masjid yang kecil mengikuti. Yang tertutupnya cuma 2, yang berdirinya banyak. Jadi orang kalau mau sholat kencing dulu berdiri, sudah melanggar salah satu sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Makanya ditimpa bencana, makanya tsunami, makanya kebakaran, makanya hal-hal yang kita dapatkan. Kenapa? Karena kita sedang tidak khusyuk di dalam kita menghadap kepada Allah Subhanahu. Cara sholatnya salah, istinjanya tidak benar. Kita lihat mereka salafun saleh. Bagaimana para sahabat Nabi kalau sholat Allahu Akbar itu seperti dinding. Bahkan para sahabat kalau lagi sholat itu burung-burung bertandar di pundak-pundaknya mereka, mengira kalau itu adalah dinding bukan manusia, saking tenangnya di dalam sholat. Begitu juga Sayyidina Umar ketika beliau terkena panah sulit untuk dicabut. Zaman dulu tidak ada rumah sakit, tidak bisa operasi, maka dioperasilah, dibelah kaki Sayyidina Umar. Kata beliau, tunggu saya sholat. Ketika saya sholat, silakan kalian cabut panah tersebut. Sayyidina Umar sholat, maka dibelahlah kaki Sayyidina Umar, dicabutlah daripada panah tersebut, kemudian dijahit, selesai dijahit, selesai juga sholat. Kata Sayyidina Umar, kenapa belum dicabut? Ternyata udah selesai operasi. Biusnya mereka adalah sholat. Maka ketika mereka sholat, Imam Ali karamallahu wajhah, Allahu Akbar, bergetar hatinya. Habis wudhu, asfara launuhu wa taghayyar haluh. Habis wudhu, ketika ditanya, kenapa kau seperti orang takut? Tahukah engkau siapa yang kita hadapi? Begitulah keadaan. Bahkan salafun saleh, Allahu Akbar, nggak jadi. Nggak jadi juga. Sampai ditanya, kenapa tidak jadi? Belum nampak Ka'bah di depanku, maka aku tidak bisa mengucapkan takbiratul ihram. Begitulah keadaan mereka. Kalau kita, Allahu Akbar, gaji bulan ini 5 juta. Allahu Akbar, 1 juta bayar listrik. Jadi dalam sholat itu gaji. Pas tahiyat selesai itu gaji. Itulah keadaan. Maka jalan alternatif terakhir untuk yang namanya sholat dalam keadaan khusyuk itu agak sulit. Bahkan saya pernah bertanya kepada beberapa guru saya, dijelaskan begini dan agak sulit. Tapi ternyata ada jalan pintas. Langsung dari siapa? Dari Nabi Muhammad SAW. Apa? Biasakan sholat berjamaah. Sebab orang yang sholat berjamaah banyak sekali dia akan mendapatkan faedah. Tapi sholat berjamaah itu kelihatan mudah, tapi sulit. Betul tidak? Betul tidak? Tapi Masjid Al-Muhajirin, alhamdulillah, sholat subuhnya lebih dari 20 saf. Alhamdulillah, satu saf satu orang. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kenapa saya katakan ada jalan pintas sholat berjamaah? Beginilah keadaan para sahabat. Sahabat Nabi, subhanallah, mereka menjaga di dalam sholat berjamaah. Agar apa? Karena kita kalau sholat berjamaah, Pak, mau tidak mau kita akan khusyuk. Imam ruku, kita ruku, betul nggak? Apakah ada imam ruku kita i'tidal? Ada? Nggak ada. Imam mengucapkan waladhdallin, sholat, amin, begitu ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imam lari? Ada juga imamnya lari. Artinya mau tidak mau fokus untuk ikut imam, dan ada jaminan. Sholat berjamaah dijamin bahwasanya sholat tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu dan derajatnya tinggi. Bahkan dikasih fasilitas lagi sama Allah. Man sholal isya fi jama'atin faka'annama nisful lail. Siapa yang sholat isya berjamaah, maka seakan-akan separuh malam dia ibadah sama Allah. Ini fasilitas yang kita dapatkan dari Allah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW. Bahkan ditambah lagi, wa man sholat subuh fi jama'atin faka'annama qama laila kulluh. Siapa orang yang sholat subuhnya berjamaah, maka seakan-akan dari mulai dia tidur sampai dia bangun beribadah kepada Allah Subhanahu. Dalam riwayat lain, siapa yang sholat isya berjamaah, Allah jaga, terketat penjagaan keamanannya sampai subuh. Yang subuhnya berjamaah, Allah jaga sampai ketemu isya kembali. Alhamdulillah. Makanya Pak, Bu, yang khusus bapak-bapak ya, ibu-ibu, afdolnya di rumah. Bukan berarti nggak boleh, afdolnya di rumah. Tapi bapak-bapak,
afdolnya di masjid. Kenapa? Inilah cara kita yang diberikan kesempatan oleh Nabi agar kita mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Dulu pernah terjadi. Sahabat Nabi, Pak, rumahnya jauh dari masjid. Makanya mereka itu para sahabat kalau mau berjamaah dengan Nabi kadang sampai berlari mereka. Jangan sampai ketinggalan. Sebab ketinggalan 1 rakaat aib bagi mereka. Kalau kita berapa rakaat suka ketinggalan? Banyak ya? Ini rumahnya jauh dari masjid. Akhirnya dia bingung sama bini, ngomong sama bininya. Wah istriku, aku capek. Kenapa? Setiap ke masjid kadang-kadang kita ini kan sibuk kerja. Mengejar berjamaah sama Nabi kadang-kadang sampai berlari. Gimana kalau kita jual aja rumah ini, kita jual. Terus kita cari rumah dekat masjid. Wah, ini bagus tidak idenya? Bagus. Rumahnya samping masjid. Akhirnya dia cari tanah dan berita ini sampai kepada Nabi, dipanggil oleh Nabi Muhammad. Wahai sahabatku, apakah betul engkau ingin membeli rumah samping masjid? Benar ya Rasulullah. Apa tujuannya? Biar lebih enak dekat masjid. Apa jawaban Nabi? Perhatikan Pak. Jawaban Nabi, kalau begitu engkau sudah menghilangkan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bingung sahabat, maksudnya apa ya Rasulullah? Tahukah engkau makin jauh kau punya rumah, makin banyak langkahmu, 1 langkah itu pahala. Kalau setiap ke masjid engkau banyak melangkahkan kaki, berapa banyak pahala yang kau dapatkan dari langkah kaki saja itu. Makanya sahabat cerdas ketika mendengar hadis ini. Kata sahabat, kalau begitu aku nggak jadi jual rumah ya Rasulullah. Sahabat yang rumahnya samping masjid, besok ke masjid, nggak langsung ke masjid, tapi mereka tawaf. Jadi saya sarankan yang rumahnya dekat masjid, keliling dulu. Makin banyak langkahmu, makin banyak pahala. Ini khusus untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Berapa banyak pahala yang akan kita dapatkan, Pak? Langkah kaki dapat pahala. Masuk toilet ikutin sunnah dapat pahala. Masuk masjid kaki kanan dapat pahala. Niat i'tikaf dapat pahala. 2 rakaat dapat pahala. Tunggu azan dapat pahala. Subhanallah, tunggu azan dapat pahala. Tapi zaman sekarang beda. Ketika dikumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah azan lagi, udah azan lagi. Betul nggak begitu ya? Terkadang kita begitu. Azan tidak pernah ditunggu. Terkadang sudah dikumandangkan azan, kita sibuk dengan aktivitas kita. Betul tidak? Jujur aja, betul tidak? Tapi ternyata survei membuktikan ada 1 bulan penuh, 1 bulan penuh azan dirindukan, azan dinanti-nantikan. Kapan itu? Waktu azan maghrib bulan Ramadan. Betul tidak? Bu, azan maghrib Ramadan ditungguin gak? Udah siap-siap gak? Siap gak Pak? 5 menit sebelum azan siap gak? Mana suaranya? Siap tidak? Pertanyaan saya, nunggu azan maghrib buat apa? Makan apa sholat? Ayo jawab. Azan maghrib Ramadan yang kita tungguin, begitu dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, sholat apa makan? Berarti kita nungguin azan bukan mau sholat, mau makan. Allah marah nggak? Tidak. Allah nggak pernah marah. Bahkan Allah kasih fasilitas, siapa yang bersegera buka maka dapat pahala. Siapa yang berdoa saat azan dikumandangkan dan berbuka puasa, tambahan lagi bonus dari Allah, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Kita nungguin azan bukan mau ibadah, Allah nggak marah, bahkan Allah kasih fasilitas. Kurang apa lagi kita umat Nabi Muhammad SAW? Kadang kitanya nggak pernah berpikir dan nggak pernah sadar tentang apa kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan. Dan ini semuanya atas perjuangan Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Yang kedua nih, bangun malam di bulan Ramadan, bangunnya seneng nggak? Bangun malam jam 3 di bulan Ramadan, bangunnya semangat nggak? Seneng nggak? Gembira nggak? Kalau nggak bangun, nyesel nggak? Kalau nanti malam bangun jam 3 nyesel, keganggu tidur kita ya. Tapi Ramadan semuanya senang. Ada anak kecil bangun sahur, pas kita kaget bangun, senang. Terima kasih wahai anak, karena ngebangunin
Nanti malam jam 3 ada yang bangun sahur. Sahur pas bangun kurang ajar anak siapa. Tidak ditanamkan kebahagiaan oleh Allah, tapi di bulan Ramadan bangunnya semangat. Ngantuk-ngantuk bangun. Bahkan kalau nggak bangun berantem suami istri. Gara-gara kamu ajak begadang kan begitu. Tapi pertanyaan saya, bangun malam mau makan mau sholat, mau makan mau ibadah, antah. Ini ceritanya perlu dulu ya. Jangan-jangan udah pada lapar semua ya. Sabar, bentar lagi habis. Artinya makan lagi bangun malam. Itu semuanya sengaja agar kita ini berpikir, dan Allah tidak pernah marah. Bahkan makan malam sahur dapat pahala. Bayangin, makan dapat pahala. Hanya kita umat Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, begitu indah kita menjadi umat Nabi Muhammad. Makanya Bu, alhamdulillah Pak, dikasih fasilitas kita punya masjid, alhamdulillah. Saya dengar nanti akan dibangunkan tempat tahfidz, maka cepat segera. Jangan ditunda-tunda kebaikan. Ayo, yang punya tenaga dengan tenaganya, yang punya harta dengan hartanya, yang punya ide dengan idenya, kita bergotong royong untuk apa? Untuk mensiarkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kita jaga masjid ini sebab apa? Inilah ladang amal kita. Langkah dapat pahala, nungguin azan dapat pahala, sholat berjamaah dapat pahala, zikirnya, tasbihnya, kemudian pulang langkahnya dapat pahala. Subhanallah, ini kemudahan yang kita dapatkan. Semuanya ini kita dapatkan atas perjuangan Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Maka jaga berjamaah, jangan sampai kita tinggalkan, karena diantara daripada oleh Isra wal Mi'raj yaitu sholat, dan sholat yang harus istiqamah, yang betul-betul diterima oleh Allah adalah sholat dengan berjamaah. Penutup tausiah saya teringat satu kisah hikayat dari Sayyidina Umar. Siapa? Ini Bu, Sayyidina Umar ini gak tanggung-tanggung ya. Kalau kita baca sejarah, beliaulah yang mempelopori sholat tarawih berjamaah. Beliaulah yang mempelopori tadarusan di masjid. Karena waktu masih ada Nabi itu nggak berjamaah tarawih. Pak, zaman Nabi itu nggak berjamaah tarawih. Nabi kadang datang, kadang tidak, nggak berjamaah. Tapi ketika beliau menjadi khalifah, beliau mewajibkan. Ya ma'asyiral muslimun, ya ma'asyiral muslimin, kata beliau. Ayo semua kita bersegera sholat tarawih berjamaah. Dan ini dibantah-bantah. Ternyata dari zaman dulu pernah terjadi perdebatan antara para sahabat. Kenapa? Karena ini tidak dilakukan sama Nabi, namanya bid'ah. Tapi Sayyidina Umar memaksa, ayo semuanya kita sholat, ayo kita ramaikan masjid, ayo bulan puasa kita ramaikan sholat-sholat, langgar-langgar, musola-musola. Akhirnya di depan, di sidang Sayyidina Umar saat itu, sampai sahabat mengatakan, ya Umar, ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Apakah engkau berani bertanggung jawab di hadapan Allah? Saya berani, kata Sayyidina Umar. Atas dasar apa? Wah, mereka debat. Sayyidina Umar gampang. Kata Sayyidina Umar, apakah kalian pernah mendengar satu hadisnya dari Nabi? Apa bunyinya? Kalau masuk bulan Ramadan, ada malaikat yang berada di tempat yang paling tinggi, yang kerja malaikat itu hanya ibadah saja sama Allah. Tapi jika masuk bulan Ramadan, semua para malaikat ini minta izin sama Allah untuk turun ke bumi menemani umat Nabi Muhammad beribadah kepada Allah. Bayangkan, kata Sayyidina Umar, malaikat saja turun ke bumi ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalah kita? Bahkan diriwayatkan siapa yang bisa bersentuhan dengan malaikat tersebut akan diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mendengar perkataan Sayyidina Umar, semuanya bergoyang-goyang, berbondong-bondong datang ke masjid, meramaikan sholat tarawih berjamaah di masjid. Ini semuanya perjuangan dari Sayyidina Umar. Tadarus Al-Quran begitu juga, sehingga selesai Khalifah Umar diganti oleh Khalifah Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Utsman melewati kelihatan masjid ramai tarawih, ramai tadarusan, apa kata Sayyidina Utsman? Langsung mengangkat kedua tangan, ya Allah, terangi kuburan Umar sebagaimana dia sudah menerangi masjid-masjid, musola-musola kami. Masya Allah, begitulah para sahabat saling menghargai. Kemudian lewat masanya khalifah yang selanjutnya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ketika beliau melewati masjid, langsung mengangkat kedua tangan, ya Allah,
terangi kuburan Umar sebagaimana dia sudah menerangi masjid-masjid musola kami. Subhanallah, semua yang kita dapatkan atas perjuangan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Yang mau saya bahas tentang berjamaah. Ya, tutup ya. Ini lanjut. Terus. Mana suaranya? Terus. Ikut ke Bandung jadi tukang parkir. Penutup dari tausiah saya, mudah-mudahan bermanfaat kisah dari Sayyidina Umar. Beliau ini punya kebun, Pak. Kebunnya Sayyidina Umar ini hektaran, hasilnya melimpah ruah. Masya Allah, subhanallah. Sayyidina Umar ini terkenal sahabat Nabi yang banyak sekali hikayat. Bahkan beliau terkenal gagah berani. Kalau beliau melewati satu jalan gang, misalnya melewati gang, tiba-tiba di dalam gang tersebut ada rombongan hantu, pocong, hantu dan lain-lainnya. Setan maksudnya. Sayyidina Umar lagi lewat, setan, hantu, pocong melihat Sayyidina Umar lari kocar-kacir. Takut, saking tegasnya Sayyidina Umar. Kalau kita lagi jalan ketemu hantu, siapa yang lari? Salah, dua-duanya lari. Kita lari, hantu ngejar kita. Itu bedanya kita. Bahkan Sayyidina Umar pernah lagi duduk begini, tiba-tiba goyang kursinya. Dilihatnya nggak ada yang goyangin, oh ternyata gempa bumi, Pak. Waktu beliau menjadi khalifah terjadi gempa bumi yang dahsyat. Beliau nggak takut, beliau ambil tongkatnya, beliau keluar rumah, beliau pukulkan ke tanah. Alam adil alik, hai bumi, apakah aku tidak adil kepada engkau? Kagak jadi gempa. Besok beli tongkatnya. Ya, nanti kalau ada gempa bumi kita bukan. Yang ada bukan makin goyang buminya. Beda kita dengan Sayyidina Umar. Begitu hebatnya, begitu dahsyatnya, dan beliau juga punya usaha. Apa usahanya? Kebun kurma. Kalau udah panen melimpah ruah pas hasilnya. Tapi beliau hebat. Sekian buat keluarga, sekian buat orang-orang fakir miskin, sekian buat janda, sekian buat kebutuhan umat Islam. Begitulah Sayyidina Umar. Panennya udah dibagi. Kalau kita ini belum panen, belum bagi. Ada juga yang belum panen udah dibagi, pas panen lupa ngebagi. Banyak kan begitu. Waktu beliau asik duduk di kebunnya, yang namanya orang lagi kerja, urusan dunia ini ceritanya urusan dunia. Ini khalifah ya, levelnya khalifah. Begitu asik terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Misalnya ibu-ibu lagi nonton sinetron, lagi asik nonton film, terdengar suara azan, lanjut nonton atau sholat dulu? Jujur, sholat dulu apa lanjut? Kadang yang di belakang bilang, ntar tangguh nunggu iklan, kadang begitu. Itu Sayyidina Umar lagi asik, tiba-tiba terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beliau sadar sudah masuk waktu sholat. Tapi karena lagi sibuk urusin kebun, ini levelnya khalifah ya. Tiba-tiba baru sadar, astagfirullah, tadi azan. Cepat-cepat beliau ke masjid. Ternyata sampai di masjid, beliau ketinggalan 1 rakaat. Berapa? 1. Saya ulang, berapa? Biar semuanya paham. Berapa rakaat? 1 rakaat. Kalau kita sering nggak kayak begitu? 2 rakaat? 3 rakaat? Kadang-kadang enggak sama sekali. Ini ketinggalan 1 rakaat. Selesai sholat, beliau melanjutkan rakaat tambahan 1 rakaat. Beres sholat dipanggil semua sahabat. Kemari. Ada apa ya Umar? Kau panggil kami kemari. Tahukah kau kebun yang saya punya tuh di sana? Oh, masya Allah, kebunnya luas, hasilnya melimpah ruah. Kau udah panen, masya Allah. Kata sahabat semuanya tahu. Oh, kalian tahu? Demi Allah, katanya. Wallahi. Kenapa? Mulai saat ini semua hasil kebun itu aku infakkan buat fuqara wal masakin dan untuk keperluan umat Islam. Sedikit pun tidak aku ambil, kata saya. Bingung para sahabat, ini hasilnya melimpah ruah. Kenapa diinfakkan? Tahukah kalian? Gara-gara kebun itu aku ketinggalan 1 rakaat sholat berjamaah. Maka yang ketinggalan 1 rakaat jual mobil untuk bangun masjid. Sanggup nggak? Enggak. Kenapa? Karena kecintaan kita kepada Nabi masih setengah-setengah. Berbeda dengan para sahabat Nabi, nyawanya mereka bukan lagi harta, nyawanya mereka murah untuk Nabi Muhammad SAW. Itulah kecintaan. Kenapa? Karena mereka
mengenal betul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka peringatan Isra Mi'raj yang kita adakan ini tujuannya apa? Agar kita mengenal itu siapa sih Nabi Muhammad, bagaimana sih sejarahnya, bagaimana sih akhlaknya. Kalau udah kenal, otomatis kita akan cinta. Kalau udah cinta, ibadah seberat apapun akan terasa ringan. Kenapa? Karena cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umur kita, panjang umur dalam taat kepada Allah, panjang umur dalam taat kepada Rasulullah. Dan kita berharap mudah-mudahan setelah kita keluar dari majelis ini, segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Maka karena kita sudah berada di penghujung daripada bulan Rajab, saya hendak mengajak untuk kita baca istighfar. Tapi sebelumnya kita sama-sama hadirkan hati dulu. Kita kirimkan Fatihah. Buat siapa? Buat mereka-mereka yang sudah meninggal dunia. Maka tundukkan kepala semua. Sebutkan nama arwah-arwah yang sudah meninggal. Dalam hati ya. Dari sekarang. Subhanallah. Subhanallah. Man istama'naha huna bisababihim Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa jannata bi rahmatih wa walidina wa walidayhim khassah wa jami'ul muslimina amah wa ila hadratin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sekarang angkat kedua tangannya bareng-bareng ya, kita baca istighfar ya. Nanti semua baca istighfar ya, lisannya istighfar, hatinya mengaminkan doa saya ya, bareng-bareng yang kompak ya, agar doa kita diijabah. Karena kita berada di penghujung bulan Rajab, penghujung bulan Rajab, Jumatnya sudah lewat kemarin terakhir itu, nanti nggak lama lagi kita akan masuk di bulan Sya'ban. Maka persiapkan di bulan Sya'ban nanti, di malam nisfu Sya'ban itu akan ada laporan pertanggungjawaban kehidupan kita. Maka kita akan setor buku itu. Maka di penghujung bulan ini kita minta kepada Allah agar dosa-dosa kita sengaja, tidak sengaja, kecil, besar diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita berjumpa bulan Ramadan bersih daripada dosa. Amin ya Rabbal. Barang-barang semuanya ya, yang kompak. Astagfirullah Rabbal Baraya, Astagfirullah. Semua barang-barang yang kompak angkat kedua tangannya. Allahumma bihaqil Fatihah wa sirril Fatihah wa karamatil Fatihah iftah lana babal khair. Bukakan bagi kami yang hadir pada malam ini ya Allah pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu yang bisa membawa kami menjadi orang yang baik, pintu-pintu yang bisa menuntut kami menjadi orang yang baik. Waj'alna min ahlil khair ya Allah. Jadikan kami yang berada di masjid ini ya Allah, di Masjid Al-Muhajirin ini ya Allah, di Palangkaraya ini ya Allah, yang saat ini sedang berada di sini ya Allah. Jadikan kami menjadi golongan manusia-manusia yang baik-baik. Kami sadar ya Allah, selama ini kami belum baik. Kami sadar ya Allah, kami hanya baik dalam perkataan, baik dalam penampilan, baik dalam formalitas. Tapi kami yakin ya Allah, dengan keberkahan majelis ini ya Allah, rubahlah keadaan kami menjadi baik. Dekatkan kami kepada sahabat-sahabat yang baik-baik, jauhkan kami daripada sahabat-sahabat yang tidak baik. Ya Rabb, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muwaffiq ahlal khair, al-khair wa alaih, waffiqna lil khair wa a'in alaih. Kami berharap ya Allah, dengan acara ini ya Allah, dengan berada di tempat ini ya Allah, kami berharap kepadamu ya Allah, terimalah amal kami ya Allah, ampuni kesalahan kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah,
maafkan kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Dan kami yang sedikit amal, yang banyak berbuat dosa ini ya Allah, kami minta dengan kerendahan hati ya Allah, dengan maghfirah-Mu, dengan kekuasaan-Mu, dengan kebesaran-Mu ya Allah, wafatkan kami meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dunia sempat mengumandangkan kalimat la ilaha illallah, sebagaimana kekasihmu Muhammad pernah mengatakan dalam sebuah hadis, man qala la ilaha illallah fi akhir dakhal jannah, barang siapa yang di akhir hayatnya sempat mengumandangkan la ilaha illallah, masuk ke dalam surga. Maka jadikan itu kami ya Allah, saat kami nanti nada, saat kami mati ya Allah, sempatkan lisan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wafatkan kami dalam keadaan baik-baik, wafatkan kami dalam keadaan meninggalkan anak-anak yang saleh dan salehah, meninggal dunia meninggalkan anak-anak yang baik-baik, meninggal dunia meninggalkan kampung-kampung yang selalu berbuat baik ya Allah, sehingga nanti di hari kiamat kelak bangkitkan kami semua yang hadir pada malam ini ya Allah, satu barisan dengan orang-orang yang baik-baik di bawah pimpinan manusia yang paling terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan digiring masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para semuanya, walhamdulillahi rabbil